Pada hari ini perkenankanlah kami dari Polres Ngada akan melaksanakan konferensi pers sehubungan dengan kasus tindak pidana perdagangan orang. Dan alhamdulillahirobbilalamin, pada hari ini kasus tersebut oleh Kejaksaan Negeri Ngada telah dinyatakan P21. Rekan-rekan sekalian, untuk tidak memperpanjang waktu, untuk menjikat waktu, berkenan Bapak Kapolres untuk menyampaikan rilis tahap kedua kasus tindak pidana perdagangan orang dimaksud. Pada kesempatan siang hari ini, kami dari jajaran Polres Ngada ingin menyampaikan terkait perkembangan kasus ataupun hasil dari penyidikan kami jajaran Polres Ngada, khususnya jajaran Satreskrim terkait tindak pidana perdagangan orang. Jadi kejadian tersebut melalui proses yang cukup panjang. Tadi sudah disampaikan juga bahwa laporan tersebut ataupun kejadian tersebut terjadi pada tahun 2012. Di tahun 2023 ini kita bisa menetapkan tersangka. Ya, ada 2 tersangka yang kita tetapkan, yang kita amankan dari korban, salah satu korban. Di mana 2 tersangka terkait tindak pidana perdagangan orang tersebut, inisial SM, umur 64 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga dari Desa Wakokak, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo. Itu yang pertama, TSK pertama. Kemudian yang kedua itu RE, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki. Kemudian warga ataupun alamatnya di Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten ini. Sedangkan korbannya kita inisialkan dengan MS. Ya, umur masih di bawah umur, dalam hal ini waktu kejadian masih di bawah 15 tahun, perempuan. Kemudian modusnya, jadi para pelaku ini ataupun tersangka ini merekrut korban, namun tidak dilengkapi dengan administrasi surat menyurat kelengkapan terkait perekrutan seseorang, sehingga terjadilah tindak pidana perdagangan orang ini. Rekan-rekan ketahui di belakang kami ini 2 tersangka yang telah kita amankan. Kami juga melakukan proses penyidikan, ya, dengan berbagai upaya yang telah kami laksanakan, khususnya jajaran Satreskrim. Di antaranya kami mengumpulkan bukti maupun alat bukti yang ada. Di antaranya kami meminta keterangan beberapa saksi, baik saksi korban maupun saksi-saksi yang lainnya, ya, baik dokter tertentu ataupun ahli tertentu. Kami juga telah memberikan ataupun meminta keterangan dari ahli, dalam hal ini dari LPSK dan dari tenaga ataupun dari dinas sosial, dari ahli ketenaga kerjaan, dinas sosial maupun dinas koperasi, transmigrasi dan sebagainya. Itu saksi ahli yang sudah kita minta keterangan. Kami juga telah melakukan penyitaan dokumen terkait dengan perekrutan calon tenaga kerja tersebut. Jadi pasal yang disangkakan, pasal yang dikenakan kepada kedua orang tersangka tersebut, kami sangkakan, kami lakukan dengan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana, dan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, dan hari ini juga kami akan melakukan tahap 2 karena sudah ada pemberitahuan dari Kejaksaan terkait P21 kasus tersebut. Itu? Ya. Satu, Bapak Polres, TPPO ini merupakan atensi dari pimpinan tertinggi Bapak Kapolri. Ya. Di wilayah kita ini
Polres kita ini sejauh mana atau langkah-langkah apa, serta mungkin ada himbauan untuk masyarakat Kabupaten Ngada untuk terhindar atau bahkan tidak terjebak dalam kasus PPO ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi seperti apa yang sudah disampaikan pimpinan Polri dalam hari ini, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, dan kami di Polres Ngada ini kasus TPPO menjadi kasus nasional, bahkan internasional. Di mana di Indonesia kasus yang tertinggi TPPO itu berada di NTT. Makanya menjadi sangat atensi sekali dari pimpinan kita dalam hal ini Bapak Kapolda terkait masalah TPPO yang berada di wilayah NTT. Upaya-upaya yang sudah kami laksanakan, upaya-upaya yang sudah kami lakukan, ya, baik dari jajaran Reskrim, jajaran Intel maupun jajaran Satbimas, di mana sudah melaksanakan baik itu secara langsung door to door kepada masyarakat ataupun melalui himbauan-himbauan